Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Nah, makanya olahraga penting bagi kita, biar kuat dan sehat. Lumayan berkeringat nih. Jadi haus. Cari minuman dulu ah. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Mas, aku mau satu dong. Habis, Mbak? Ya, kok habis? Iya, barusan aja baru sama Ibu sebelah tadi. Tapi kalau Mbaknya mau, pengen tahu penasaran, bisa main ke tempat saya, Mbak. Hari ini saya produksi. Oh, boleh tuh, di mana? Ya, tapi saya bersih-bersih dulu, Mbak ya. Saya rapikan ini dulu, nanti Mbaknya boleh ikut saya. Oh, ya udah nggak apa-apa, sekalian saya juga mau ganti baju dulu. Iya, oke Ya. Mbak, silakan saya tunggu, Makasih Mbak. ya, Mas. Saya rapi-rapi dulu. Wah, benar-benar unik. Ikan lele diolah menjadi minuman dawet. Mana nggak sempet nyobain lagi. Pak Junaidi Wibowo yang merintis usaha dawet lele di Kota Malang ini sukses membuat saya penasaran. Halo Pak Haris. Halo Pak Bro. Halo Pak Haris. Ternyata Pak Junaidi mengajak saya singgah dahulu ke kolam lele milik Pak Haris. Nah ini jalannya, Mameng. Saya Apa? coba ya, Pak. Pak Haris adalah mitra Pak Junaidi yang memasok lele hidup untuk membuat dawet. Wah, aku dapat banyak nih, Pak. Di sini aja ya. Ini biasanya ukuran lele yang kayak apa nih, Pak, yang bisa diolah untuk dawet lele Bapak? Sebenarnya semua ukuran bisa Mbak, tapi untuk lebih meningkatkan waktu produksi lebih cepat, saya pakai cuma ukuran 3 atau 4 ekor per kilo. Kenapa? Nanti pengulutannya juga lebih besar, terus dagingnya juga lebih utuh. Kalau kecil biasanya hancur, Mbak. Ya. Asik, bahan untuk membuat dawet lele sudah kami peroleh. Ukurannya juga sudah pas. Nah, ini dia lele Yuk, kita langsung bawa saja ke rumah produksi milik Pak Junaidi. dawet lele. Sesampainya di lokasi produksi, ikan lele langsung dibersihkan. Lele untuk dawet hanya diambil dagingnya saja. Pisahkan kepalanya, kuliti hingga kulit lele terkelupas semua. Selanjutnya cuci bersih dan lele pun siap untuk difile. Sementara itu, siapkan bahan-bahan lain untuk membuat dawetnya ya. Ada 500 gram tepung beras, 200 gram tepung hungkwe, atau bisa juga diganti tepung kanji dengan takaran yang sama. Siapkan juga 1 butir kelapa untuk diambil santannya, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh pewarna makanan, daun pandan, dan sirup gula Jawa sebagai pemanisnya. Cara mengolahnya, giling daging lele yang sudah difile dengan menggunakan mesin giling. Proses penggilingan dilakukan 2 kali untuk mendapatkan daging lele yang benar-benar lembut. Semakin lembut daging lelenya, akan semakin bagus kualitas dawet yang dihasilkan. Selanjutnya, siapkan air es dalam wadah, lalu masukkan gilingan daging lele. Aduk hingga lemak dan darah terpisah dari daging. Kita aduk biar terjadi pemisahan antara daging, terus lemaknya, juga darah yang masih menempel di daging. Awal-awal mulai saya usaha, belum tahu prosesnya, jadi dawet saya amis. Tapi setelah tahu prosesnya, sekarang saya jamin tidak ada amisnya. Diamkan selama 5 menit hingga daging lele mengendap ke bawah dan lemak daging naik ke permukaan air es. Daging yang sudah tak berlemak kemudian disaring menggunakan kain. Peras hingga tidak mengandung air. Jangan khawatir, daging lele yang sudah diproses tetap memiliki kandungan protein kok. Jadi tetap menyehatkan untuk dikonsumsi. Jadi pengen tahu, kenapa sih Pak Junaidi terpikir untuk membuat dawet berbahan daging ikan lele? Inspirasi ide awalnya dari mana, Pak? Kok Bapak bisa ada ide untuk menjadikan lele ini diolah jadi dawet lele? Dawet selama ini kan hanya tepung beras, di situ kandungannya hanya karbohidrat, Mbak. Jadi saya coba mengolah, seandainya saya kasih dengan ikan, biar di situ lengkap ada proteinnya. Lele tadi akhirnya nyampur menjadi dawet kan ada karbohidrat dan protein. Nah jadi
sesuatu yang unik itu kadang juga diminati banyak orang gitu. Nah, saya coba di pasaran juga bagus gitu, Mbak. Kita timbang. Proses selanjutnya adalah menimbang daging lele yang sudah tak mengandung air. Untuk membuat 1 kilo adonan dawet dibutuhkan 300 gram daging lele. Campurkan tepung beras, tepung hungkwe sebagai pengenyal, dan 1 liter air putih. Aduk hingga tidak ada gumpalan. Kemudian masukkan garam dan sedikit pewarna makanan. Aduk kembali hingga merata. Masukkan daging lele yang telah diproses sebelumnya. Aduk lagi agar dawet tidak menggumpal. Sementara itu, panaskan air di atas kompor berapi sedang, tunggu hingga mendidih. Jika sudah mendidih, baru masukkan adonan. Air dimasak terlebih dahulu agar proses pemasakan cendol lebih cepat dan aroma tepung beras tidak terasa. Selanjutnya, aduk adonan dalam air mendidih hingga mengental. Boleh berhenti ya, terus diaduk. Pada proses ini harus hati-hati. Jangan sampai adonan gosong ya. Biasanya waktu pengadukan berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit. Ini ciri-ciri kalau udah matangnya apa, Pak? Cirinya kalau udah matang dia kelihatan mengkilap, Mbak, karena saya tadi pakai tepung hungkwe. Terus kalau kita sentuh pakai jari itu dia tidak terlalu lengket dengan tangan. Ya, langsung dipindah. Sini aja ya. Dawet yang telah matang kemudian dicetak menggunakan saringan yang di bawahnya ada wadah berisi air. Dawet harus dicetak saat panas, karena jika sudah dingin, dawet malah akan menjadi air dan tidak bisa dicetak. Nah, dawet lele akhirnya siap untuk dinikmati. Oh iya ya. Junaidi awalnya seorang karyawan di perusahaan pertambangan. Pada tahun 2009, ia memutuskan untuk berhenti dan beralih ke usaha budidaya lele karena tergiur kesuksesan teman-temannya yang menjadi wirausahawan. Pak, dulu apa sih Pak yang membuat Bapak tertarik menjadi pembudidaya lele? Ada teman, Mbak, teman dia yang berbudidaya, terus saya punya lahan kosong, ya saya suruh manfaatin dia gitu loh, Mbak. Yang awalnya hanya 1 kolam, berkembang sampai ke 15 kolam. Jadi ya itu awal saya akhirnya, ya saya teruskan usaha untuk budidaya. Usaha budidaya lele Junaidi terbilang sukses hingga mampu menambah jumlah kolam lelenya. Sayangnya di tahun 2012, Junaidi harus menelan pil pahit. Pada saat panen raya, harga ikan lele sedang rendah-rendahnya, berkisar Rp10.000 per kilonya. Junaidi pun merugi. Ia akhirnya memutuskan untuk tidak menjual separuh lebih hasil panennya. Banyak juga hasil panen yang ia bagi-bagikan pada tetangga sekitarnya. Tak coba-coba, siapa ibu ini? Junaidi lalu memutar otak mencari cara agar ikan lelenya bisa lebih mendatangkan uang. Ya udah. Buat apa ya? Sejak tahun 2012 hingga 2013, Junaidi mencoba memproduksi abon lele. Bismillah. Permisi, Mbak. Iya, selamat sore. Saya bisa dibantu. Kebetulan saya punya produk abon lele, saya lihat kemarin di sini nggak ada. Iya, belum ada. Hasilnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ia lalu mulai mencoba membuat olahan-olahan lain seperti kerupuk lele, keripik kulit lele, somai lele, sampai bakso lele. Untuk memenuhi kebutuhan daging lele, Junaidi bermitra dengan para petani lele di Kota Malang. Inovasi pembuatan olahan dari lele terus Junaidi kembangkan, hingga tercetuslah ide untuk membuat dawet yang berbahan baku ikan lele. Kendala apa sih Pak yang Bapak hadapi terutama dalam pengolahan dawet lele ini? Kalau dawetnya sih sebenarnya nggak ada kendala, Mbak. Tapi saya lebih membuat brand untuk produknya memang fresh. Jadi tidak bisa bertahan lebih dari 8 jam. Kesulitannya memang kalau ada pemesanan atau event dari luar kota. Jadi mau nggak mau saya harus buat di sana, Mbak. Tidak bisa dibuat di tempat usaha yang sekarang. Junaidi membuat dawet lele secara otodidak. Pak, dawet Oh, kali. monggo. Pada awalnya, dawet lele yang ia buat masih tercium bau amis ikan. Ini satu, Bapak. Para pelanggan pun banyak yang mengeluh karena kecewa.
Tak jarang, banyak yang membatalkan mengkonsumsi dawet lele karena terasa amisnya. Dawet apa ya, Mas? Ini dawet lele, Pak. Wah, habis Mas berarti. Junaidi akhirnya terpacu untuk memperbaiki kualitas rasa dawet lelenya. Selama hampir 3 bulan, ia terus mencari formula yang pas agar dawet lele terasa nikmat tanpa bau amis. Ya, Terus hal apa aja nih Pak yang membuat Bapak tuh nggak pernah ngerasa putus asa? alasan saya yang paling kuat adalah karena pada saat itu saya memutuskan untuk resign dan memulai usaha sendiri. Dan mau nggak mau karena ini adalah mata pencarian utama, ya saya harus berkembang di situ. Jadi saya ingin mencoba sesuatu yang belum ada. Saya coba dawet, tapi dengan ada tambahan ikan lele. Dan ini belum ada, Mbak. Jadi ini saya pikir sesuatu kesempatan yang luar biasa untuk kedepannya. Olahan lele, terutama yang berbentuk dawet yang dibuat Junaidi, memang terdengar aneh. Mau tak mau, Junaidi harus sabar memberikan penjelasan kepada masyarakat di Kota Malang agar mereka tertarik mengkonsumsinya. Kesehatan menjadi kunci utamanya. Di pertengahan tahun 2014, dawet lele buatan Junaidi mulai mendapatkan perhatian masyarakat. Tak sedikit konsumen yang membeli karena penasaran ingin mencoba. Mereka kadang tak percaya dawet yang mereka konsumsi berbahan baku ikan lele. Harganya pun cukup terjangkau. Segelas dawet lele original dihargai Rp3.000 saja. Untuk dawet lele dengan beberapa varian rasa seperti nangka dan durian dibanderol dengan harga Rp5.000 per gelasnya. Pak, tanggapan para pembeli dawet lele ini gimana sih Pak? Awal mulanya sih banyak yang heran, Mbak, masa lele dicampur sama dawet kan gitu. Tapi ya terus saya promosikan, saya sampaikan bahwa ada kandungan gizinya di situ. Tapi juga banyak loh, Mbak, kejadian lucu itu. Oh iya? Nah, salah satunya kalau pas kebetulan pameran gitu kan, itu kan rame gitu orang beli itu. Tapi kita ya jual aja. Orang itu nggak tahu kalau itu dawet lele, dia ikut beli terus diminum. Lah waktu bayar ini dia tanya, loh ini emang es dawet lele? Saya bilang, iya Pak, emang kenapa? Saya tuh dari kecil nggak suka lele. Wah ini gimana udah minum segini nih? Ya udahlah, udah. Ya orangnya bayar gitu ya saya ketawa. Lah emang nggak baca Pak. Tapi ya tetap saya jualan terus, saya promosikan gitu Mbak. Junaidi memang pandai membaca pasar. Strateginya untuk membuat produk yang berbeda tapi menyehatkan menjadi keunggulan. Ia pun rajin mengikuti pameran produk UKM untuk mempromosikan produknya agar bisa menembus pasar. Pak, di Indonesia ini kan udah banyak banget tuh Pak olahan-olahan lele dan menjamur banget kan. Nah, Bapak punya ini nggak sih trik untuk menghadapi persaingan pasar itu? Saya akan membuat sesuatu yang selalu unik, di mana memang belum ada produk yang di pasaran, dan itu memang butuh percobaan-percobaan. Tapi yang jelas ketika muncul salah satunya seperti dawet ini, saya akan mampu bersaing, Mbak, gitu loh. Jadi saya bukan menjadi follower, tapi saya akan jadi upper gitu, Mbak. Pada bulan November 2014, Junaidi mulai membuka outlet dawet lele pertamanya dan berkembang menjadi 3 buah outlet hingga sekarang. Keuntungan bersih dari penjualan dawet lele sekitar 40% dari harga jualnya. Sehari, Junaidi mampu menjual 5 kilo dawet lele atau sekitar 600 gelas. Olahan lele lainnya, Junaidi pasarkan melalui online dan beberapa toko oleh-oleh yang ada di Kota Malang. Nah, terus inovasi apa lagi nih Pak yang pengen Bapak wujudkan untuk kedepannya? Sebenarnya produk selain yang sudah ada sekarang ini saya sudah banyak melakukan percobaan dan memunculkan produk-produk baru. Salah satunya saya membuat es krim dari ikan lele, es krim lele. Iya. Terus ada lagi coklat ikan lele. Lah itu paling disukai sama anak-anak, Mbak. Kalau ada event seperti anak-anak itu biasanya yang kita tampilkan produknya ya coklat lele itu, Mbak. Unik juga ya? Iya, yang penting bagi saya sih selama kita mampu berkreasi kreatif terus membuat sesuatu yang baru, inovasi, dan kita mencoba, ya kita bisa bertahan seperti itu Mbak, dan kita suatu saat pasti berhasil.
Keberhasilan Junaidi menciptakan dawet lele tidak membuat ia berhenti berinovasi. Junaidi terus merajut asa mengembangkan kuliner yang sehat untuk Indonesia. Kesuksesan Junaidi membuat aneka olahan dari lele membuat banyak orang tertarik mendatanginya untuk belajar. Junaidi pun mulai memberikan pelatihan dan pembinaan kepada kelompok-kelompok usaha kecil di sekitarnya. Hasil produksi mereka, Junaidi tampung dan bantu pasarkan. Ada 2 kelompok yang sudah Junaidi bina. Total anggotanya berjumlah 25 orang. Salah satu anggota binaan yang terbilang sukses adalah Ferry Adi Kusuma. Pria kelahiran 25 Mei 1987 ini mulai diajarkan membuat olahan dari lele sejak tahun 2014 lalu. Ferry memilih fokus pada pembuatan kerupuk lele bukan tanpa alasan. Keluarga Ferry sudah turun-temurun mengolah dan memproduksi kerupuk bawang. Sayang, kerupuk bawang buatan keluarga Ferry kini susah mendapat pasar. Ferry lalu beralih mencoba peruntungannya dengan mengikuti pelatihan membuat kerupuk lele yang diadakan Junaidi. Ferry yakin, jarangnya produsen kerupuk lele di Kota Malang akan membuat bisnis kerupuk lele cepat berkembang dan menguntungkan. Mas, dulu waktu awal-awal pembuatan, apa aja nih kesulitan yang Mas rasain? Itu salah satunya dari dulu bahan baku itu susah sekali. Yang kedua, itu hasilnya itu tidak bisa mengembang, jadi kurang mekar gitu. Jadinya kalau orang sini bilang itu purat-purat, jadi keras. Nah, sampai itu masih belum ketemu juga, jadi akhirnya saya berhenti untuk membuat usaha olahan ikan lele ini. Lah terus ini kenapa kok bisa buat lagi, produksi lagi nih? Apa nih yang memotivasi Mas nih? Sambil berjalannya waktu kita buat lagi Mbak formulanya, yaitu sekarang kita tambahin kuning telur. Seperti itu ya, jadi hasilnya bisa mengembang dan bagus seperti sekarang. Dan juga untuk teknik penggorengannya itu 2 kali, Mbak. Membuat kerupuk lele pun terbilang cukup mudah. Lele yang sudah dicuci bersih langsung dikukus. Pisahkan daging, tulang dan kulitnya. Daging dan tulang lele kemudian diblender hingga lembut. Masukkan daging lele, bumbu halus ke dalam wadah, dan campurkan tepung terigu, tepung tapioka, dan kuning telur. Aduk hingga benar-benar tercampur rata. Cetak ke dalam loyang, lalu kukus lagi hingga 1,5 jam. Angkat, kemudian diamkan selama 1 malam. Keesokan harinya, jemur selama 1 hari. Potong-potong dan jemur lagi hingga benar-benar kering, antara 1 hingga 2 hari. Pembuatan kerupuk lele, 50% bahan bakunya dari lele. Sisanya adalah tepung-tepungan dan bumbu-bumbu. Proses penggorengan kerupuk memerlukan teknik khusus dengan 2 kali proses penggorengan. Penyebabnya karena kerupuk kering dan keras akibat penjemuran. Sekali produksi, Ferry bisa menghasilkan 20 kilo kerupuk lele mentah. Harga per kilo kerupuk mentah dibanderol Rp35.000. Kerupuk yang sudah matang dihargai Rp45.000 per kilonya. Keuntungan bersih yang didapat Ferry dari penjualan kerupuk lele bisa mencapai Rp2,5 juta per bulan. Belum termasuk penjualan kerupuk bawang dan olahan kerupuk ikan lainnya yang ia kembangkan sendiri.